Ya, ada kabar gembira ya yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sore kemarin, di mana Presiden Joko Widodo ini memastikan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk menjalankan sholat tarawih berjamaah dan juga mudik lebaran tahun ini. Asik, Akasnya udah happy ya, Iya, gitu. betul. Udah langsung siap-siap tuh, kira-kira cutinya dikasih kan nih Langsung ya. cari tiket gitu kan. Tapi ada syaratnya pemirsa, selain pelaksanaannya harus dengan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat wajib sudah vaksin booster alias vaksin ketiga. Ini informasinya. Pandemi di Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Mengacu pada situasi ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Namun, tetap harus melakukan tes usap PCR. Sementara itu, kegiatan tarawih diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk mudik Idul Fitri tahun ini bisa dilakukan dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat taraweh berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Menteri Kesehatan mengatakan vaksinasi booster juga akan disediakan di fasilitas angkutan umum. Juga silahkan melakukan mudik, cuma pastikan pada saat kita mudik, usahakan suntiknya sudah vaksinasi lengkap plus booster, itu nanti tidak perlu dites, tapi kalau baru 2 dosis, lengkap saja, belum booster, harus dilampiri tes antigen. Kalau dia belum lengkap, 1 dosis, harus dilampiri tes PCR. Atau alternatifnya, ya teman-teman bisa melakukan suntik vaksinasi kedua, dosis 2, atau boosternya di tempat-tempat yang nanti akan disediakan pemerintah di jalur mudik ini. Diketahui libur Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini akan jatuh pada awal Mei 2022. Pada 2 tahun sebelumnya, pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran imbas penyebaran masif virus corona. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin vaksinasinya belum lengkap, ayo lengkapi dengan booster. Kalau baru 1, ya lengkapi dulu dengan yang kedua. Iya, gitu. ini semata-mata sih bukan sekedar memenuhi syarat aja sih ya, Betul. tapi demi kesehatan bersama. Supaya nanti biasanya ingat kan, kalau lebaran gini apalagi kita boleh tarawih, otomatis harus sholat id boleh dong, ya Iya. kan? Itu kan ada kerumunan tuh. Nah, supaya kita semua tetap sehat, menjaga orang-orang yang belum bisa vaksin karena penyakit-penyakit penyerta. Betul. Kita beralih ke berita lainnya. Ini bagi sebagian orang, ular mungkin dianggap hewan yang cukup menakutkan ya. Namun ternyata bagi seorang pria di Lumajang, Jawa Timur, hewan melata ini malah dikembangbiakan dan akhirnya justru menjadi sumber penghasilan. Mantap sekali. Nah, sementara itu ada lagi nih hal lain, bukan ular, tapi memanfaatkan sampah jagung. Sejumlah pemuda di Situbondo, Jawa Timur ini berhasil membudidayakan jamur dari jungle atau tongkol jagung itu. Dari usaha ini mereka bisa meraup ratusan ribu rupiah dalam sehari. Ini informasinya. Puluhan ular jenis ball python dan albino dikembangbiakan Anang Hasan Holidi di dalam kotak-kotak plastik. Warga desa Labruk Lor Lumajang ini memanfaatkan teras rumahnya untuk mengembangbiakan ular bercorak unik. Berawal dari hobi pada tahun 2014, kini Anang memiliki puluhan ekor ular. 1 ekor ular bisa bertelur hingga 9 butir yang akan menetas dalam waktu 2 bulan. 1 ekor ular usia 1 bulan dijual hingga 3,5 juta rupiah, tergantung ukuran dan jenis ular. Sedangkan ular dewasa dijual dengan harga 9 juta rupiah per ekor. Awalnya saya 2014 itu sekedar hobi, terus 2016 coba ternak, terus kemudian ternyata berhasil ternak awal itu, terus akhirnya nambah beberapa ekor untuk nambah koleksi sekalian untuk budidaya. Ular yang diberi makan tikus putih ini merupakan hasil pengembangbiakan Anang dan kemudian dijual ke sejumlah pecinta ular hias di sejumlah kota seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta.
Dalam 1 tahun, ia bisa mendapatkan keuntungan hingga 70 juta rupiah. Sepintas, limbah jungle atau tongkol jagung ini mungkin tidaklah berguna. Namun siapa sangka, di tangan Wahyono bersama rekannya, jungle atau tongkol jagung ini bisa diubah menjadi jamur yang bisa dikonsumsi. Prosesnya pun tidak rumit. Jungle jagung disusun di dalam kotak persegi panjang, lalu taburkan bekatul atau dedak ke atas limbah jagung. Siram dengan air berisi pupuk urea dan ragi dan tutup rapat. Setelah 10 hari, jamur jungle yang berbentuk seperti payung tertutup akan tumbuh. Lahan pekerjaan nggak ada, kita carinya ke hutan, ya termasuk cari bonsai, cari kroto. Pada akhirnya termotivasi jungle-nya jagung untuk limbah jadikan uang lah. Jamur jungle makin diburu karena rasanya yang unik dan mudah dimasak. Apalagi jika ditumis, rasa jamurnya lebih renyah dan kenyal dibanding dengan jamur tiram. Dimulai sejak Oktober 2021, kini usaha ini sudah memiliki 25 bedengan budidaya jamur. Setiap hari mereka mampu mendapatkan 6 hingga 15 kg jamur dengan omset minimal Rp600.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, kalau yang ini kita ngomongin soal hal yang oke juga nih ya untuk jadi inspirasi Anda berbisnis. Sempat sepi karena pandemi, perajin mainan truk oleng, jadi tahu kan ini mainan truk gitu, yang kayak miniatur truk-truk di Pantura. Tapi yang bisa ya. gini-gini Jadi bisa ya, oleng-oleng ini kalau oleng-oleng jalan gitu tuh ya. ya oleng-oleng gitu, katanya ada pernya. Kayak Ini joget-joget gitu ya. betul, salah satunya produsernya itu di Bandung, Jawa Barat, yang sekarang mulai mendapatkan pesanan. Kini perajin truk mainan bisa menjual 1 hingga 2 truk mainan dalam sebulan. Ini harganya nggak main-main loh, ada yang sampai 1 juta loh. Wih, lumayan juga ya kalau dapat pesanan seperti itu ya. Nah, sementara itu setelah lama tidak dapat mengirim hasil panen keluar kota akibat PPKM, kini sejumlah petani buah serikaya di Pasuruan, Jawa Timur mulai mengirimkan hasil panennya hingga ke Jakarta. Kesibukan mulai dirasakan Hendra Agustina, salah satu perajin mainan truk oleng di kawasan Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat. Sempat sepi selama pandemi, kini truk oleng buatannya mulai dipesan oleh konsumen. Truk oleng yang dibuatnya berasal dari limbah yang tak terpakai seperti kayu, triplek, dan spon. Untuk 1 unit mainan truk diselesaikannya dalam waktu 5 hari. Biasanya, pesanan datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski pesanan mulai berdatangan, Hendra mengaku pesanannya masih sedikit. Sebelum pandemi, dalam sebulan bisa menerima pesanan 5-6 unit. Namun sekarang sebulan hanya sekitar 1 hingga 2 unit. Masalah sih ada juga. Masalah pemasaran, masalah ya kebanyakan pemasaran. 1 truk buatannya dijual Rp400.000 hingga Rp1 juta tergantung jenis dan kerumitan truk yang dibuatnya. Panen buah serikaya di Desa Oro-Oro Ombowetan, Pasuruan, Jawa Timur membawa berkah tersendiri bagi sejumlah petani. Panen yang sudah mulai ramai sejak 2 pekan lalu ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2 pekan mendatang. Selain itu, para petani buah serikaya juga sudah dapat mengirimkan kembali hasil panen keluar kota setelah 2 tahun sebelumnya tak bisa mengirim karena PPKM. Hasil panen ini dikirim keluar Pasuruan seperti Sidoarjo, Malang, Surabaya, hingga Jakarta. Tahun ini sudah agak enak, ya. Terus online juga lancar online ya, untuk online. Terus tamu-tamu banyak juga. Dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya, petani mampu mendapatkan omset mulai dari 8 hingga 10 juta rupiah dari hasil penjualan buah serikaya sebanyak 8 kuintal hingga 10 kuintal dalam sepekan. Tim Liputan CNN Indonesia. Invasi Rusia ke Ukraina sudah berjalan selama 1 bulan. Ya, usai jeda kami punya kisah dari seorang kepala keluarga yang harus berpisah dengan istri dan anaknya menuju garis depan untuk berperang melawan Rusia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap di Good Morning.